pagi adik-adik, anak-anakku. Selamat bertemu kembali bersama Bunda Lina di dalam ibadah hari Minggu pagi Pelkat PA. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020, kita akan kembali beribadah bersama dalam ibadah hari Minggu Pelkat PA pada hari ini. Sebelum kita akan beribadah, seperti biasa kita harus bersaat teduh dulu. Ayo anak-anakku, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku. Kidung Ceria, yang punya Kidung Ceria, buka Kidung Cerianya nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bait kedua. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Terima kasih anak-anakku sudah bernyanyi bersama Bunda. Setelah ini kita akan berdoa untuk pembacaan firman yang akan kita baca. Mari kita berdoa. Jangan lupa lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah mengizinkan kami, sebagian dari anak-anak-Mu, untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing dalam ibadah minggu, ibadah hari Minggu Pelkat PA pada saat ini. Berkati kami semua dengan hikmat Tuhan, agar pada saat kami akan membaca firman-Mu, kami dapat mengerti, memahami cerita yang akan disampaikan, dapat kami pahami dan dapat kami jalankan dalam hidup kami setiap hari. Puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terdapat dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yoel. Ya, kitab Yoel 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Ayo, mari kita ambil kitab kita baca. Yoel 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9, yang demikian bunyinya. Boleh kita baca bersama-sama? Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru
sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musuh dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Nah, setelah kita membaca firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama ya adik-adik. Ingat pada tanggal 1 Januari tahun 2020 ini, kita merayakan tahun baru. Betulkah? Adik-adik senang waktu merayakan tahun baru? Ada peristiwa pesta kembang api, ya kan? Ada yang bakar-bakar. Tapi ternyata pada tanggal 1 Januari itu ada terjadi bencana yang besar yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, bahkan di beberapa tempat di Indonesia, yaitu bencana banjir. Banjir itu sangat tinggi, sangat besar, sehingga merendam sebagian rumah, hanya tertinggal atapnya. Ada yang seluruh rumahnya terbawa oleh banjir, sehingga orang-orang banyak yang kehilangan harta bendanya, sehingga mereka harus mengungsi, rumahnya sudah tenggelam, mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, meninggalkan semua harta bendanya. Bukan hanya itu adik-adik, bahkan ada korban jiwa, orang-orang yang harus pergi meninggalkan dunia ini karena tersapu atau terseret banjir. Kenapa banjir itu bisa terjadi ya adik-adik? Nah, ternyata banjir yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan sekitarnya waktu itu karena terjadi hujan yang sangat lebat pada waktu itu. Dan sehingga air mengalir sangat deras. Karena apa? Karena sebagian pohon-pohon sudah ditumbang oleh manusia. Bahkan juga karena kesalahan manusia sendiri adik-adik. Karena banyak warga Jakarta yang membuang sampah sembarangan, sehingga selokan-selokannya, sungai-sungainya mampet, tersumbat oleh sampah, sehingga jadi adik-adik, ternyata dalam bencana ini ada juga kesalahan kita ya, kesalahan manusia, karena manusia serakah harus menumbang pohon-pohon untuk dijadikan perumahan yang harusnya tempat menyerapnya air dan juga sembarangan. Hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini kita belajar dari kitab Yoel. Yoel itulah nabi kecil. Kalau di Alkitab anak-anak kelas tanggung sudah belajar tentang nabi kecil dan nabi besar ya. Yoel itu arti nama Yoel itu adalah artinya Tuhan adalah Allahku, ya. Tuhan adalah Allahku. Yoel kali ini bercerita tentang yang kita baca di Alkitab tadi. Terjadi malapetaka atau bencana yang terjadi pada umat Yehuda, pada bangsa Yehuda pada waktu itu adik-adik. Terjadi apa? Ternyata panen atau pertanian yang dilakukan oleh umat Yehuda itu diserang oleh hama. Hamanya apa? Belalang. Hama belalang. Sehingga mereka gagal panen. Panennya musnah, tidak bisa dimakan, tidak bisa dipanen karena dimakan sama belalang. Ayo kita baca ayat yang keempat.
Coba kembali buka Alkitabnya, kita baca ayat yang keempat dari Yoel 1 tadi adik-adik ya. Coba kita baca. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Apa itu Bunda yang dimaksud segitu macam-macamnya itu belalang? Banyak sekali jenis-jenis belalangnya. Nah adik-adik, ternyata belalang itu salah satu mempunyai 4 fase kehidupan ya. Jadi pada waktu belalang itu baru menetas menjadi dari telurnya, itu disebut belalang pengerip. Jadi belalang yang baru menetas ini belum punya sayap karena baru menetas, dia memakan daun-daun tempat dia menetas. Ya, setelah dia mulai tumbuh sayapnya, dia disebut binatang pindahan. Ya, dia sudah mulai ada sayapnya, jadi dia suka pindah-pindah. Disebut belalang pindahan. Jadi dari daun ini dia pindah ke daun berikutnya untuk memakan daun yang lain lagi. Setelah dia sudah menjadi cukup kuat untuk mulai terbang, dia mulai melompat. Makanya disebut binatang belalang pelompat. Dia melompat agak jauh untuk memakan lagi, melompat ke sana kemari. Sering ya kita lihat ya, belalang melompat ke sana kemari untuk memakan. Dia sudah cukup besar dan dewasa, dia terbang berkumpul bersama belalang-belalang lainnya menjadi jumlahnya yang ribuan. Dia disebut belalang pelahap. Nah, belalang pelahap ini adik-adik sangat mengerikan. Kalau suatu bencana mendapat bencana hama belalang, mereka ribuan datangnya, bahkan kalau mereka datang itu seperti gelap gulita langit dibuatnya. Karena banyak sekali, mungkin bukan hanya ribuan tapi jutaan belalang masuk ke suatu ladang pertanian masyarakat, kemudian mereka beramai-ramai melahap tanaman yang ada di situ. Mereka ramai-ramai memakan daunnya sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Semua tanaman yang ditanam oleh petani habis dimakan belalang, sehingga mereka tidak bisa lagi mendapatkan bahan makanan dari hasil pertaniannya. Itulah yang terjadi pada zaman Noel di negeri Yehuda. Semua tumbuh-tumbuhan hasil panen mereka habis dimakan belalang, sehingga bangsa Yehuda menjadi kesulitan dan bahkan mereka menjadi kelaparan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang Yoel ingatkan kepada bangsa Yehuda? Kasihan sekali mereka, karena mereka bisa sampai kelaparan karena mendapat bencana alam hama belalang. Nah, Yoel mengingatkan untuk bangsa Yehuda untuk bertobat. Katanya di ayat yang ke-8 dan ke-9, dia bilang, berkabunglah dan merataplah, ya, berkabung dan merataplah kepada Tuhan. Apa maksudnya adik-adik? Maksudnya Yoel mengingatkan, mungkin saja bencana yang terjadi ini kala ulah dosa kita sendiri, dosa orang Yehuda, sehingga Yoel mengingatkan kepada mereka untuk bertobat, memohon ampun kepada Tuhan atas segala salah dan dosanya, sehingga orang Israel, orang Yehuda bisa dipulihkan. Kalau adik-adik ingat, kalau kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah akan tidak mendengar doa permohonan kita. Kalau kita memohon dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mendengarkan permohonan kita dan menjawab doa kita. Itulah yang diingatkan oleh Yoel. Katanya di ayat ke-8 dan ke-9 tadi, merataplah, berkabunglah agar dan memohon. Dia mengingatkan juga kepada para imam dan pelayan-pelayan Tuhan untuk bertobat, meratap dan berkabung pada Tuhan.
Tunggu dulu adik-adik. Kenapa para imam-imam Israel harus meratap dan berkabung? Begini adik-adik, gara-gara tidak ada panen, tidak ada apa-apa yang dihasilkan oleh orang Israel, akibatnya mereka tidak bisa sembahyang. Kenapa? Karena semua bahan-bahan untuk korban sajian, yaitu anggur, tepung, dan sebagainya itu sudah tidak ada. Apa yang mereka mau sajikan kepada Tuhan sebagai korban persembahannya? Karena itu semua tidak ada. Karena panennya gagal, habis dimakan sama hama. Sehingga mereka tidak bisa berdoa atau sembahyang kepada Tuhan. Kasihan ya. Dik, cerita ini mengingatkan kita bahwa dalam keadaan bencana juga saat seperti ini. Saat ini kita dalam mendapat keadaan yang susah juga kan adik-adik, sehingga kita tidak bisa beribadah bersama di gereja, bertemu dengan teman-teman sepelkat PA untuk bersekutu bersama kakak-kakak layan, sama bunda, tidak bisa bersuka cita bersama memuji Tuhan. Karena apa? Karena adanya wabah virus COVID-19, ya kan adik-adik pasti sudah tahu semua. Sehingga kita harus ibadah di rumah. Ini juga sangat menyusahkan kita ya adik-adik. Kita tidak bisa bersembahyang seperti biasanya, beribadah seperti biasanya. Tapi tidak boleh menyurutkan kita, bukan? Kita harus tetap beribadah walaupun di rumah. Bersama kakak-kakak yang lain juga termasuk bersama bunda melalui aplikasi seperti ini, video seperti ini. Ya kan adik-adik? Tapi kita kembali ke cerita kita tadi. Cerita ini mengingatkan kita untuk belajar ada 3 hal yang harus kita pelajari. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Allah kita, itu memakai berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini untuk pelajaran bagi kita. Untuk mengajar bunda, mengajar adik-adik, dan mengajar semua orang. Untuk melakukan hal yang benar. Seperti apa? Kalau supaya kita tidak banjir, kita belajar. Supaya tidak banjir, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemana kita harus membuang sampah adik-adik? Betul, ke tempat sampah. Ya. Kemudian, apalagi kita belajar dari bencana ini? Untuk bencana COVID-19, bencana yang terjadi di seluruh dunia, kita belajar untuk menjaga kebersihan. Kebersihan tangan kita, menjaga kebersihan tubuh kita, kemudian apalagi menjaga pola hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa berdoa untuk orang-orang yang menjadi korban dari bencana ini. Nah, apa yang kita doakan adik-adik? Kita doakan agar orang-orang yang menjadi korban ini bisa dihibur oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya dihibur, bahkan mungkin bisa ditolong, bahkan bukan hanya mungkin, akan ditolong oleh Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui orang-orang atau melalui pemerintah yang tergerak hatinya untuk menolong korban-korban bencana. Selain itu, kalau kita hanya berdoa saja, tidak adik-adik, kita pun bisa melakukan tindakan nyata dengan menolong korban bencana ini melalui memberikan sumbangan. Nah adik-adik, yang memberikan sumbangan kan cuma mama dan papa, orang-orang yang sudah bekerja. Oh tidak, kita pun bisa. Adik-adik, selama tidak sekolah, adik-adik kan punya uang jajan yang tidak bisa dipakai, yang tidak digunakan, bukan tidak bisa dipakai tapi tidak digunakan karena tidak sekolah. Nah, uang jajan itu bisa adik berikan kepada gereja yang akan mengelolanya untuk menjadikan bantuan atau memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang menjadi korban dari dampak dari COVID-19 ini. Adik-adik tahu, gara-gara wabah pandemi di Kabupaten Berau ini, bukan hanya di Kabupaten Berau adik-adik ya, di seluruh dunia,
banyak orang yang kehilangan pekerjaannya karena tempat dia bekerja tutup, toko-toko tutup ya adik-adiknya, ada yang perusahaannya tutup sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang terdampak karena COVID-19 butuh bantuan kita. Bukan hanya orang tua yang bisa membantu, adik-adik pun bisa membantu, anak-anakku pun bisa membantu dengan menyisihkan uang jajannya untuk menolong mereka. Disatukan dengan sumbangan orang-orang yang lain, kecil-kecil lama-lama menjadi besar, dan kita bisa memberikan 5 bahan pokok kepada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, demikianlah cerita Bunda hari ini. Kita belajar 3 hal. 1 dari Yoel, bahwa dalam bencana kita mendapat 3 pelajaran. Yang pertama, bahwa dalam bencana kita harus mengkoreksi diri. Bahwa dalam bencana ini kita bisa merubah pola hidup kita yang salah. Kita misalnya untuk bencana banjir kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dalam COVID-19 ini kita belajar untuk merubah pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat, rajin mencuci tangan, ya kan? Kemudian menjaga kebersihan rumah dan tubuh, rajin mengkonsumsi sayur dan buah yang mengandung banyak vitamin. Dan kita juga yang kedua, kita belajar untuk berdoa bagi bangsa kita, bangsa orang-orang yang kesulitan, agar Tuhan mau turun menolong kita. Dan yang ketiga, kita bisa langsung memberikan bantuan kepada orang-orang yang berkesusahan, bisa dalam bentuk memberikan sumbangan. Nah, demikianlah cerita Bunda adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus tetap setia menolong kita, menyertai kita, menyertai adik-adik, menjaga kesehatan kita semua, sampai kita akan melewati bencana wabah ini dan bisa bertemu kembali. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Silahkan adik-adik memberikan persembahannya. Persembahannya bisa diberikan langsung nanti melalui orang tua ke gereja, atau nanti pada saat kita berkumpul adik-adik bisa memberikannya sekaligus, ya. Mari kita setelah memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 267, bait pertama dan baitnya yang ketiga. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. 3. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan pun berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita. Sebentar kita akan berdoa. Kita akan berdoa dari firman yang kita sudah dengar tadi. Kita akan berdoa untuk persembahan kita dan doa penutup dalam ibadah kita. Kita
Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar bahwa dalam menghadapi bencana, kami harus tetap tunduk dan setia kepada Tuhan. Kami harus tetap rajin berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Jadi pada hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang menghadapi bencana pandemi COVID-19. Bahkan juga bencana banjir di mana-mana ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau adalah Raja kami, Tuhan kami yang hidup, yang mau mendengar. Tuhan akan menolong kami, menolong pemerintah kami dalam memberikan keputusan yang baik dalam menghadapi bencana ini, sehingga kami bisa keluar dari dalamnya. Tuhan juga akan menolong para tenaga medis, memberikan mereka kekuatan dan kemampuan serta kesehatan, sehingga mereka mampu mengobati orang-orang yang sakit. Tuhan juga kiranya mau menolong orang-orang yang terdampak bencana, sehingga mereka harus kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan keluarga, bahkan mereka yang sakit karena virus ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap mau menjaga dan melindungi mereka, menolong mereka, menjauhkan sakit penyakit dari badan mereka, memberikan mereka penghiburan, bahkan Tuhan akan memberikan mereka pengharapan dan jalan keluar dari masalah yang harus mereka hadapi. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi mereka yang berkekurangan. Ajar kami untuk rajin memberi, rajin menolong, menyisihkan sebagian apa yang kami punya untuk menolong orang-orang yang berkesusahan. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini, kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi gereja dan bagi banyak orang. Berkati para presbiter yang akan mengelolanya, berikan hikmat sehingga mereka benar-benar dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terimalah ibadah kami ini, biarlah ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah hari Minggu Berkat PA yang akan datang. Rajinlah berdoa, rajinlah memberi kepada orang-orang yang berkesusahan. Sebelum kita berpisah, mari kita bersaat teduh untuk menutup ibadah kita. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Sampai jumpa adik-adik.